Pemirsa, remaja penjual asongan seperti Ridwan tadi harus rela turun ke jalan, kehilangan waktu bermain demi membantu ekonomi keluarganya. Begitu banyak anak-anak seperti Ridwan yang harus kehilangan masa kecil mereka. Tak ada waktu bermain karena harus terus bekerja. Iya, tingginya angka pekerja anak menjadi salah satu pemicu anak-anak Indonesia kehilangan masa kecilnya. Dan Indonesia tercatat menjadi negara terendah keempat di Asia Tenggara dengan angka anak-anak yang kehilangan masa kecil. Lalu mengapa ini bisa terjadi dan sampai di mana campur tangan negara mengembalikan masa kecil mereka? Pemirsa, berikut laporannya untuk Anda. Masa kecil adalah masa pertumbuhan emas bagi seorang anak yang bisa berpengaruh saat mereka dewasa nanti. Namun sayangnya di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi dengan tingkat anak yang kehilangan masa kecil mereka. Masa kecil adalah masa bermain, penuh canda, tawa, dan bahagia. Tetapi apa jadinya jika hak mereka terampas? Karena keadaan, lingkungan, atau bahkan bisa karena orang tua mereka sendiri. Seperti Dodi misalnya. Di usia 10 tahun, ia harus bekerja, menyemir sepatu, menjual jasa ojek payung, dan bahkan menjual koran bekas untuk para jemaah masjid di hari Jumat. Semua ini ia lakukan semata-mata untuk meringankan beban perekonomian keluarga. Yang ayah ngojek nggak kerja. Dodi harus mengorbankan waktu bermain dan belajar untuk mencari uang. Ia pun tak lagi berharap besar mewujudkan cita-citanya menjadi pemain sepak bola seperti Lionel Messi. Pemain bola. Hah? Pemain bola. Pemain bola sampai jadi pemain kayak siapa pengennya? Lionel Messi. Hah? Lionel Messi. Main di dunia. Dodi tidak sendirian. Sama halnya dengan Adam. Sudah sejak beberapa tahun belakangan, ia harus hidup di jalan. Kehidupan keras di jalanan harus dirasakannya di usianya yang masih belia. Bahagia yang dirasakannya bukan dengan cara bermain. Ia punya cerita bahagia berbeda dari anak-anak sebayanya. Kegembiraan Adam dirasakannya saat mendapatkan uang dari hasil mengamen di jalan. Kamu awalnya gimana sih kok bisa ngamen di jalanan? Nggak, dari kecil ngikutin abang. Ngikutin abang. Ngamen dari kelas berapa? Belum sekolah. Buat jajan. Buat apa aja? Jajan Bakal apa? beli makan, beli minum, beli jajan. Kamu bakal ngasih orang tua. Nyaman dengan kehidupan jalanan. Sudah terbiasa dengan lingkungan yang bebas, tidak terikat aturan. Kondisi inilah yang perlu diubah dari pola pikir anak-anak yang terpaksa tak bisa merasakan masa kecilnya. Di kemudian nanti itu tergantung dari bagaimana anak di masa kecilnya begitu. Anak yang memiliki potensi yang ada dalam dirinya akan berkembang ketika di masa kecilnya mereka diberikan kesempatan untuk diasah, sehingga ketika dia besar nanti dia akan menjadi suatu prestasi atau suatu kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk bekerja di kemudian hari dan memiliki justru kehidupan yang jauh lebih baik begitu. Namun balik lagi apabila masa kecil ini tidak diberikan kesempatan untuk dia berkembang dan mengasah potensinya, maka di kemudian hari nanti bisa dibayangkan bahwa ini akan menjadi suatu problem tersendiri. Beragam problematika sosial yang memaksa anak-anak melepas masa belia mereka dipicu faktor beragam, lingkungan, ekonomi, dan bahkan karena kondisi internal keluarga. Pendidikan orang tua ditambah dengan kesulitan ekonomi serta budaya yang membelenggu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hingga Indonesia sampai saat ini belum menjadi negara yang ramah anak. Anak-anak justru seringkali menjadi objek eksploitasi hingga kehilangan masa kecil mereka. Negara harusnya punya andil dalam mengembalikan hak anak-anak yang terenggut dari mereka. Sejauh ini, negara sudah memaksa anak-anak meninggalkan kehidupan jalanan dengan bentuk penertiban atau razia.
dan memberikan pola pendampingan kepada mereka. Kami juga mengupayakan ada perubahan perilaku sehingga bantuan untuk penanganan kemiskinan itu akan sejalan dengan perubahan perilakunya supaya mereka juga menerima bantuan secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidupnya, tapi juga kualitas hidup yang lain itu juga bisa meningkat, misalnya dari perubahan mindset mereka. Tetapi kami berupaya mengembalikan anak-anak itu melalui apa? Melalui berbagai pendekatan terapi-terapi yang kami lakukan oleh pekerja sosial bekerjasama dengan para psikolog dan profesional lain. Kami misalkan melakukan seperti anak korban kekerasan, itu kami lakukan bantuan terapi psikososial. Cerita ataupun kisah di masa kecil, termasuk pendidikan di dalamnya, menjadi pondasi kokoh dalam membentuk generasi penerus bangsa. Masa emas anak seringkali justru disebabkan karena kesalahan faktor lingkungan dan keluarga. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah harus lebih berupaya keras. Selain mengatasi pengentasan kemiskinan, pemerintah juga harus bisa merubah mindset masyarakat agar tidak lagi menjadikan anak sebagai objek eksploitasi. Karena anak-anak adalah aset masa depan bangsa. Siapapun kita, orang-orang dewasa sudah seharusnya memahami tugas dan kewajiban masing-masing mencetak generasi anak Indonesia yang berkualitas. Anak Indonesia yang kuat, handal, dan berdaya saing tinggi. Percayalah, suatu saat nanti Indonesia akan menjadi negara besar, negara yang diperhitungkan dunia. Dan anak-anaklah yang kelak berperan di dalamnya. Tim Liputan Trans 7.